Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aljunda Intana, Cici Hanifah, Amalia, Auliani Matusolihah, dan yang terakhir adalah Sinta. Pada bab ini, kami akan membahas tentang hak dan kewajiban negara serta tugas dan tanggung jawab negara. Kami akan membagi pada 3 subbab. Yang pertama yaitu pengertian hak dan kewajiban warga negara serta tugas dan tanggung jawab negara. Yang kedua, contoh hak dan kewajiban warga negara serta tugas dan tanggung jawab negara. Dan yang terakhir yaitu wujud hubungan negara dan warga negara. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian hak dan kewajiban warga negara serta tugas dan kewajiban negara. Jadi sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 1958, dinyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 yang sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Yang pertama, hak warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tugas negara, tindakan pemerintah adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Yang terakhir, tanggung jawab negara, kewajiban untuk melakukan perbaikan atau reparation yang timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Dan selanjutnya adalah pengertian hak warga negara. Hak sendiri memiliki makna kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dan contoh hak warga negara adalah setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka yakini. Setiap warga negara berhak menyuarakan pendapat mereka secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Setiap warga negara berhak menerima pendidikan dan pengajaran. Setiap warga negara berhak menikah dan setiap warga negara berhak mendapat penghidupan yang layak. Dan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28 yang berbunyi hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Syarat-syaratnya diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. And next, kewajiban warga negara, yakni terdapat beberapa pasal. Yang pertama pasal 27 ayat 1, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, pasal 27 ayat 3, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian pasal 28J ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi. Yang kemudian ayat pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir pasal 31 ayat 2, yakni setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang wujud hubungan negara dan warga negara. Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila mengembangkan sistem pemerintahan yang berperan penting pada negara dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat sebagai ekspresi dari demokrasi yang memiliki semangat keadilan. Konsepsi negara kesejahteraan pada esensinya adalah memberikan perlindungan atas kepentingan dasar yang memang telah melekat pada diri warga negara. Dalam konteks partisipasi masyarakat, esensi dasarnya dapat dibagi ke dalam 3 proses, yaitu yang pertama, partisipasi masyarakat dalam perencanaan akan meliputi penentuan kualitas jenis layanan yang diberikan, penentuan mekanisme pemberian layanan, penentuan biaya layanan, penentuan hak dan kewajiban dari penyelenggara maupun pengguna layanan, serta mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa. Yang kedua adalah partisipasi dalam proses perencanaan layanan publik hubungan dengan pengawasan, yaitu penyelenggaraan layanan haruslah terbuka, terutama dalam pengawasan penyelenggaraannya. Dan yang ketiga adalah pelibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan layanan. Masyarakat sebagai penerima layanan harus dilibatkan dalam proses penilaian dan evaluasi penyelenggaraan layanan, karena masyarakat adalah tujuan dari penyelenggaraan layanan publik. Negara kesejahteraan berusaha membebaskan rakyatnya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang bisa diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh negara. Negara yang kesejahteraan ini berakhir pada negara paripurna, negara yang dapat melindungi warga negaranya secara utuh dan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan memiliki hak yang mutlak dalam mempertahankan haknya ketika mendapatkan perlakuan pelanggaran hak asasi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau materi yang belum jelas atau belum dipahami, silahkan bertanya kepada presenter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.